Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, selamat bertemu lagi dengan Rumah Akreditasi. Rumah Akreditasi adalah rumah tempat kita belajar, bertanya, dan berdiskusi masalah akreditasi. Kali ini kita akan memberikan tutorial tentang nilai krisis hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi hasil pemeriksaan laboratorium itu harus ada yang segera dilaporkan ya. Nilai-nilai yang segera dilaporkan itu disebut nilai kritis ya. Tutorial ini akan dipandu oleh Dr. Yanto, Surveyor FKTP. Baik, kita akan pahami dulu beberapa pengertian ya. Yang dimaksud nilai kritis adalah hasil pemeriksaan laboratorium yang abnormal ya. Berarti yang abnormal itu terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, dan mengindikasikan kelainan atau gangguan yang dapat mengancam jiwa dan memerlukan perhatian atau tindakan. Jadi nilai kritis ini perlu dilaporkan karena perlu tindakan segera. Soalnya kalau tidak segera ditindaklanjuti itu bisa mengancam jiwa pasiennya. Jadi itu yang dimaksud nilai kritis ya. Kita lihat beberapa pokok pikiran yang ada di standar ya. Jadi nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang yang berada di luar rentang ya, di luar rentang angka normal, berarti maksudnya ini angkanya terlalu tinggi atau terlalu rendah ya, secara mencolok ya. Harus ditetapkan. Berarti nanti Bapak Ibu di Fasiankes ya, di klinik atau di puskesmas harus menetapkan ya nilai-nilai kritis untuk hasil pemeriksaan laboratorium itu berapa, dan segera dilaporkan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab dalam pelayanan penunjang kepada dokter penanggung jawab pasien. Jadi artinya kalau misalnya petugas analis ya memeriksa menemukan nilai kritis, ini harus segera dilaporkan ya, dilaporkan kepada dokter penanggung jawabnya. Untuk apa? Agar segera mendapatkan tindak lanjut ya. Nah, pelaporannya sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan oleh puskesmas menggunakan metode read back ya. Write down, read back, dan confirmation ya. Jadi ini bahasa Indonesianya adalah ditulis, kemudian dibaca ulang dan dikonfirmasi. Jadi Bapak Ibu kalau menerima hasil nilai kritis, misalnya petugas di UGD atau petugas di rawat inap ya, kalau menerima nilai kritis ya, pelaporan kritis itu menggunakan metode readback atau menggunakan metode TBAK ya, ditulis ya, kemudian dibaca kembali dan dikonfirmasi. Itu caranya menyampaikan nilai kritis hasil laboratorium. Pelaporan nilai kritis adalah mekanisme pelaporan hasil laboratorium yang berpotensi mengancam jiwa ya, yang dilaporkan oleh petugas yang bertanggung jawab ya. Jadi laboratorium ini kan dinilai atau diukur oleh analis. Nah, analis nanti melaporkan pada petugas jaga, baik yang di UGD maupun yang di rawat inap. Kemudian petugas yang di rawat inap nanti melaporkan kepada dokter yang bertanggung jawab ya. Pelaporan kondisi pasien dalam komunikasi verbal atau lewat telepon antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan teknik SBAR ya. SBAR itu singkatan dari situation, background, assessment, dan recommendation ya. Sedangkan saat menerima instruksi lewat telepon ya, dapat menggunakan metode readback ya, write down,
readback, dan confirmation ya. Jadi ini biasa kita singkat dengan SBAR dan TBAK. Jadi untuk membedakan bagaimana cara menggunakan SBAR dan cara menggunakan TBAK ya, kalau Bapak Ibu melaporkan pasien ya, itu menggunakan SBAR. Tetapi kalau Bapak Ibu menerima telepon itu menggunakan TBAK atau write down, readback, dan confirmation. Jadi ini supaya Bapak Ibu bisa tahu bedanya penggunaan SBAR dan TBAK ya. Kebijakan dan prosedur komunikasi efektif ya perlu disusun dan diterapkan ya. Jadi pelaporan itu merupakan komunikasi efektif. Jadi yang namanya komunikasi efektif adalah komunikasi antara yang disampaikan dan yang diterima itu harus sama. Makanya itu perlu disusun kebijakan dan perlu disusun SOP-nya ya. Agar penyampaian pesan verbal ya, pesan verbal lewat telepon ya, penyampaian nilai kritis hasil pemeriksaan penunjang diagnosis ya, serah terima pasien dan serah terima jaga atau serah terima dari unit ke unit yang lain itu tidak mengalami kesalahan ya. Jadi Bapak Ibu kalau melaporkan nilai kritis laboratorium itu menggunakan kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan ya. Nah, di standar ya disarankan untuk menggunakan metode SBAR dan metode TBAK ya. Berikutnya kita bahas tentang kebijakan nilai kritis ya. Penentuan nilai kritis laboratorium itu ditentukan oleh laboratorium ya melalui kesepakatan atau diskusi bersama para klinisi. Jadi nanti Bapak Ibu yang punya laboratorium baik di puskesmas maupun di klinik ya, maka nilai kritisnya itu perlu ditetapkan. Bagaimana caranya menetapkan itu melalui hasil kesepakatan atau hasil diskusi dengan para klinisi ya. Jadi dengan para dokternya, baik dokter umum maupun dokter spesialisnya. Jadi nanti masing-masing puskesmas, masing-masing klinik itu mempunyai nilai kritis laboratorium sendiri-sendiri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya ya. Sebagai bahan diskusi bisa mengambil referensi nilai kritis dari literatur, dari jurnal atau dari konsensus yang sudah ada. Jadi nanti Bapak Ibu untuk referensinya itu sekali lagi nilai kritisnya itu angkanya berapa itu ambil dari literatur, bisa juga dari jurnal atau konsensus para ahli ya. Nanti Bapak Ibu tinggal memilih terus dijadikan menjadi kesepakatan internal ya. Pelaporan nilai kritis harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang tertuang dalam suatu SOP. Jadi nanti setelah nilai kritis itu ditetapkan ya, Bapak Ibu perlu menulis ya dalam SOP-nya sehingga nanti siapapun yang akan melaporkan dan menerima nilai kritis hasil laboratorium itu hasilnya sama ya. Ini contoh ya, contoh tabel nilai kritis ya. Jadi nanti sekali lagi kalau Bapak Ibu mau mencari nilai kritis itu bisa download ya di Google ya. Misalnya ini kami berikan contoh, ini adalah nilai kritis yang kita ambil dari ya Jensen dan Tormi ya yang dibuat tahun 2011 ya. Nah, jadi ini ya. Ini Bapak Ibu nanti bisa download. Kemudian ini akan beberapa nilai-nilai ya. Ini nilainya mesti nilai terendahnya dan nilai tertingginya yang harus dilaporkan. Nah, nanti berdasarkan literatur ini Bapak Ibu tinggal mengambil angka-angka atau pemeriksaan yang sesuai dengan di laboratorium Bapak Ibu. Jadi ini kan tidak perlu diambil semua. Jadi yang ditetapkan sebagai nilai kritis itu adalah nilai kritis yang ada di pemeriksaan laboratorium puskesmas atau klinik yang Bapak Ibu pimpin ya. Jadi itu pengambilannya
di download dari literatur atau jurnal. Ini sebagai contoh ya, nanti Bapak Ibu bisa juga mendownload ini ya. Ini nilai kritis yang diambil dari Jensen dan Tormi ya. Kemudian setelah mendownload dibuat SK ya, dibuat SK intern ya, dipilih mana yang sesuai. Misalnya ya, nilai kritis itu diambil yang sesuai dengan kebutuhan Fasiankes, artinya yang di Fasiankes itu memeriksa ya. Ya, contoh nilai kritis ya ini ya. Nah, ini contohnya ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau membuat nilai kritis itu adalah nilai terendahnya dan nilai tertingginya. Jadi misalnya contohnya hematokrit itu yang perlu dilaporkan jika nilainya atau hasilnya itu kurang dari 20 volume persen, atau yang nilai tertingginya lebih 60 volume persen ya. Hemoglobin misalnya ini yang nilainya hasilnya kurang dari 7 gram persen ya, atau yang yang tinggi itu lebih 20 gram persen ya. Jadi ini, jadi nanti Bapak Ibu tinggal memilih mana yang sesuai dengan laboratorium Bapak Ibu di antara hasil-hasil ini. Jadi makanya nanti Bapak Ibu perlu membuat ya di Puskesmas, bisa dipilih misalnya untuk hemoglobin ini Bapak Ibu kan memeriksa, kemudian hematokrit juga memeriksa, kemudian leukosit juga memeriksa, kemudian trombosit. Ini adalah 4 ini yang biasa dikerjakan di Puskesmas ya. Misalnya hemoglobin biasanya untuk mendiagnosa anemia ya, hematokrit ya untuk membantu mendiagnosa kalau ada diare ya. Jadi seperti itu. Kemudian leukosit kalau untuk mendiagnosa infeksi, kemudian trombosit biasanya untuk membantu diagnosa penyakit DBD ya. Jadi ini saya berikan contoh 4 nilai ini perlu Bapak Ibu tentukan di SK-kan ya. Nah, nilainya berapa mengikuti jurnal-jurnal yang ada. Tapi ini Bapak Ibu saya berikan contoh yang ada di sampingnya ini ya. Kita lihat elemen penilaiannya ya. Jadi nilai kritis ini ada di standarnya dan ada elemen penilaiannya. Kita lihat EP-nya ya. Pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis hasil pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai dengan prosedur. Ya, bagaimana prosedurnya? Yaitu ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat di rekam medis. Jadi ini standarnya ya. Jadi Bapak Ibu kalau menerima pelaporan ya, pelaporan dari hasil laboratorium, maka pelaporannya itu harus ditulis lengkap. Kemudian setelah itu dibaca ulang ya, kemudian dikonfirmasi ya oleh penerima pesan dan dicatat dalam rekam medis. Nah, ini biasanya kita sebut dengan TBAK ya. Ditulis, dibaca ulang dan dikonfirmasi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu kalau menerima pelaporan hasil kritis nilai laboratorium menggunakan metode TBAK ya. Apa dokumen yang diperlukan untuk memenuhi EP ini ya? Yang pertama adalah telaah rekam medis ya. Jadi makanya di rekam medis itu harus ditulis ya, apakah sudah ditulis rekam, apakah sudah dibaca ulang, dan apakah sudah dikonfirmasi, itu perlu ditulis di rekam medis. Ini makanya di rekam medisnya ini perlu ditelaah apakah betul dalam menerima pelaporan nilai kritis ini sudah sesuai dengan standarnya ya. Kemudian juga telaah buku laboratorium hasil laboratorium. Ini adalah untuk men-cross check ya, apakah betul ya angka yang dicatat di laboratorium sama dengan yang dicatat di rekam medis. Ini harus sama ya. Kalau ini tidak sama berarti proses pelaporannya tidak sesuai dengan standar ya. Makanya ini dokumen yang perlu Bapak Ibu siapkan adalah telaah rekam medis dan buku pencatatan hasil laboratorium, di mana hasil yang dilaporkan itu harus sama antara yang direkam medis dan di
pencatatan hasil laboratorium. Ini untuk memenuhi EP yang pertama ini ya. Jadi ini yang dokumennya ya. Nanti juga ada wawancara dan ada simulasi ya. Baik, kita lihat yang wawancara ya. Nah, yang wawancara ini ya, penggalian informasi tentang pelaporan kondisi pasien dan pelaporan nilai kritis ya. Jadi nanti yang diwawancarai bisa yang menerima pesan atau yang menyampaikan pesan ya. Nanti diwawancarai bagaimana caranya. Nah, caranya bagaimana ini yang sudah ditulis di standar ya. Jadi kalau kita melaporkan itu menggunakan SBAR, tetapi kalau menerima pesan itu menggunakan TPAK ya. Nanti ini Bapak Ibu supaya tidak keliru lagi ya. Berikutnya adalah simulasi. Jadi nanti Bapak Ibu juga diminta untuk mensimulasikan tentang apa? Ya ini petugas puskesmas ya. Jadi petugas puskesmas ini berarti petugas laboratorium, analis ya, yang melaporkan, dan petugas yang ada di UGD ya atau di rawat inap diminta untuk mensimulasikan pelaporan nilai kritis ya. Jadi kalau petugas laboratorium itu diminta untuk melaporkan, tetapi kalau yang petugas di UGD atau petugas di rawat inap diminta untuk kalau menerima pesan dari laboratorium bagaimana cara mencatatnya. Nah, ini perlu disimulasikan ya. Bagaimana caranya ya, seperti standarnya. Jadi kalau menerima laporan harus ditulis lengkap, dibaca ulang oleh penerima pesan, dan dikonfirmasi oleh pemberi pesan, dan dicatat di rekam medis. Jadi Bapak Ibu nanti menjelaskannya seperti itu. Kalau Bapak Ibu menjelaskan sudah lengkap seperti itu, berarti nilai simulasinya nanti mendapatkan nilai 10 ya. Ini beberapa contoh ya, ini contoh format ya. Kalau Bapak Ibu melaporkan ya, melaporkan ini menggunakan ini ya, SBAR ya. SBAR itu singkat dari situasi, ini background, assessment, dan rekomendasi ya. Ini SBAR ini digunakan apabila kita melaporkan kondisi pasien ya, itu menggunakan SBAR. Sedangkan TPAK itu seperti ini, T ya, tulis ya, kemudian baca ulang dan konfirmasi. Ini kalau kita menerima pesan. Jadi kalau kita menerima laporan hasil laboratorium, kita menggunakan TPAK. Formatnya bisa seperti ini. Jadi di sini ditulis, kemudian ini dibaca ulang, apa yang dibaca ulang itu ditulis lagi, kemudian dikonfirmasi ya oleh dokternya atau oleh petugasnya. Jadi formatnya seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa menerima ini ya, SBAR dan TPAK ya. Ya, ini kita berikan contoh tentang pelaporan ya, pelaporan tentang nilai kritis ya. Nah, jadi ini yang petugas, misalnya katakanlah petugas di UGD atau petugas di yang jaga di rawat inap ya, ini menerima telepon ya, misalnya menerima telepon dari petugas lab ya. Ini kita berikan contoh ya, misalnya ya. Misalnya petugas labnya ya, Assalamualaikum ya, kemudian petugas rawat inapnya menjawab Waalaikumsalam ya. Kemudian petugas labnya mulai bicara, saya Fulan ya, analis laboratorium puskesmas, mau melaporkan ya nilai kritis hasil laboratorium atas nama pasien Ibu Fulan, di mana hasil HB-nya adalah 4 gram persen ya, gram ini ya, 4 gram persen ya. Kemudian yang petugas yang dirawat inap, baik, saya baca ulang ya, hasil pemeriksaan HB Ibu Falana adalah 4 gram persen ya. Jadi harus dibaca ulang, kemudian harus menunggu konfirmasi lagi dari petugas lab, maka petugas lab akan menjawab betul. Nah, kalau sudah betul artinya itu sudah dikonfirmasi. Jadi begitu ya caranya Bapak Ibu kalau menerima pelaporan hasil kritis. Kemudian itu harus didokumentasikan. Bagaimana caranya mendokumentasikan? Menggunakan
TBAK. Jadi T ditulis, apa yang ditulis? Ya yang disampaikan oleh petugas lab tadi ditulis ini ya. Saya Fulan ya, analis laboratorium Puskesmas, mau melaporkan nilai kritis hasil laboratorium atas nama pasien Ibu Fulana di mana hasil hemoglobinnya adalah 4 gram persen ya. Ini ditulis, kemudian dibaca ulang. Nah, dibaca ulang, apa yang dibaca ulang ya, itu juga ditulis di sini ya. Baik, saya baca ulang ya. Hasil pemeriksaan HB Ibu Fulana adalah 4 gram persen ya. Kemudian petugas labnya menjawab ya, misalnya betul. Jadi ini cara mendokumentasikan seperti ini, ditulis, dibaca ulang, kemudian dikonfirmasi ya. Nah, ini Bapak Ibu perlu menulis ini di rekam medis ya. Nanti kalau sudah ditulis seperti ini jadi TBAK, maka nilainya akan mendapatkan 10. Ini adalah percakapan atau pelaporan dari petugas lab kepada petugas rawat inap ya. Berikutnya adalah sekarang petugas rawat inapnya mau melaporkan kepada dokternya ya. Jadi kan hasil laboratorium kan perlu dilaporkan kepada dokternya. Nah, bagaimana cara melaporkan? Nah, kalau kita melaporkan itu tidak menggunakan TBAK tapi menggunakan SEBAR ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau melaporkan ya, setelah petugasnya tadi menerima hasil dari laboratorium, sekarang melaporkan pada dokternya perlu menggunakan format SEBAR ini ya. Ya, situasinya kita tulis di sini ya. Kita melaporkan ya. Selamat malam dokter ya. Melaporkan ya hasil nilai kritis pemeriksaan laboratorium atas nama Ibu Fulana di mana hasil pemeriksaan HB sama dengan 4 gram persen ya. Ini situasinya ya. Kemudian backgroundnya ditulis ya. Ibu Fulana masuk Puskesmas pada tanggal 3 Februari 2023 dengan diagnosa hipermenore. Perdarahan perpaginan mulai 2 minggu sebelum masuk Puskesmas. Ini latar belakangnya ya. Kemudian asesmennya juga disampaikan ya. Berdasarkan hasil pemeriksaan HB 4 gram persen, kami berpendapat Ibu Fulana dalam kondisi kritis yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Itu asesmennya. Kemudian rekomendasinya ya, untuk itu kami mohon dokter untuk dapat datang ke Puskesmas ya untuk memberikan avis untuk penanganan lebih lanjut. Nah, ini ditulis ya. Ini yang disampaikan oleh petugas kepada dokternya. Nah, kemudian dokternya akan menjawab. Nah, kalau dokternya menjawab itu nanti ditulis di TBAK. Jadi menyampaikan, melaporkan pakai SEBAR, kemudian kalau menerima pesan pakai TBAK. Kita lihat ya apa jawaban dokternya ya. Ini dokternya misalnya. Ya, dokternya kemudian jawab, saya akan datang 1 jam lagi ya. Nah, mintakan darah ke UTD PMI 2 kantong untuk persiapan transfusi. Ini dokternya setelah dilapori menjawab begitu ya. Makanya petugas rawat inap ya itu menyampaikan, baik dokter, saya baca ulang ya. Nah, jadi kalau menerima perintah itu harus dibaca ulang ya. Oke. Ya. Ya, kemudian setelah dibaca ulang dokternya harus menjawab, ya sudah betul ya gitu ya. Jadi harus seperti itu, harus minta konfirmasi. Jadi cara mendokumentasikan ya ini harus menggunakan TBAK. Formatnya seperti ini. Jadi ditulis di sini. Apa yang perlu ditulis ya yang disampaikan oleh dokternya. Jadi misalnya saya akan datang 1 jam lagi. Mintakan darah ke UTD PMI 2 kantong ya untuk persiapan transfusi ya. Ini yang disampaikan oleh dokternya. Kemudian perlu dibaca ulang ya, dibaca ulang misalnya gini, baik saya baca ulang ya dok ya. Saya akan datang 1 jam lagi, mintakan darah ke UTD PMI 2 kantong darah untuk persiapan transfusi. Nah, kemudian konfirmasi ini jawaban dokternya misalnya, ya sudah betul. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini cara mendokumentasikan tentang pelaporan nilai kritis laboratorium. Nah,
Dengan contoh-contoh ini saya harapkan Bapak Ibu sudah paham dan mengerti bagaimana cara melaporkan dan bagaimana cara menerima telepon baik dari dokternya maupun dari petugas laboratorium ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalau video ini Bapak Ibu anggap baik, beri kami like ya, dan Bapak Ibu jangan lupa subscribe ya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan kalau kami mengupload video yang baru. Dan kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tolong ditulis di komen YouTube ya, di channel Rumah Akreditasi. Atau kalau Bapak Ibu ingin dibuatkan video sesuai yang diharapkan, juga tolong ditulis di komen YouTube di channel Rumah Akreditasi. Yang terakhir, tolong bantu share video ini kepada saudara kita yang lain agar saudara kita yang lain ikut menerima manfaat dari video ini ya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri tutorial kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.